Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas fisika kelas 12 mengenai radioaktivitas. Isotop tidak stabil selalu aktif melakukan perubahan menuju isotop stabil dengan melepas sebagian nukleon yang mana disebut sebagai peristiwa peluruhan. Ada isotop yang cepat mencapai kestabilan, ada pula yang relatif lambat. Isotop yang cepat disebut memiliki aktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan isotop yang lambat. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari partikel apa saja yang dilepas atau dipancarkan, apa saja faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi, dan apa dampak serta manfaat radioisotop. Nah, yang pertama yaitu partikel radiasi. Pada saat isotop tidak stabil meluruh, beberapa partikel dilepas dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, neutron dengan lambang N10 tidak bermuatan listrik dan massa 1. Yang kedua, proton dengan lambang N11 atau H11 bermuatan listrik positif dan massa 1. Yang ketiga yaitu deuteron dengan lambang H21 bermuatan listrik positif dan massa 2, terdiri atas 1 proton dan 1 neutron. Yang keempat, tritron dengan lambang H31 bermuatan listrik positif dan massa 3, terdiri atas 1 proton dan 2 neutron. Yang kelima, sinar alfa dengan lambang alfa 42 atau helium 42 adalah inti helium bermuatan listrik positif dan massa 4, terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Yang keenam, sinar beta dengan lambang beta minus 10 bermuatan listrik negatif dan massa 0. Yang ketujuh, positron dengan lambang beta 10 bermuatan listrik positif dan massa 0. Dan yang terakhir, sinar gamma dengan lambang gamma 00 adalah gelombang elektromagnetik, tidak bermassa dan tidak bermuatan. Partikel radiasi tersebut memiliki karakter berbeda sesuai dengan ukuran dan muatan listrik. Ukuran akan mempengaruhi daya tembus pada suatu bahan. Makin kecil ukuran, maka akan semakin besar daya tembusnya. Sehingga dapat dipahami bahwa sinar gamma merupakan partikel radiasi yang paling besar daya tembusnya. Muatan listrik akan mempengaruhi kelistrikan bahan yang dilewati atau akan mengionisasi media yang dilewati. Salah satu dampak ionisasi adalah menghasilkan energi dan menimbulkan efek panas seperti terbakar. Tidak heran radiasi dengan intensitas tinggi menimbulkan luka bakar berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan demikian, sinar alfa merupakan partikel radiasi paling tinggi daya ionisasinya karena bermuatan listrik positif plus 2. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu manfaat dan bahaya radioisotop. Radioisotop adalah isotop yang memancarkan partikel radiasi. Ada radioisotop alamiah dapat ditemukan di alam dan ada yang diproduksi untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Radioisotop ini memancarkan partikel radiasi yang diinginkan, namun mungkin juga memancarkan partikel radiasi yang membahayakan. Berikut ini manfaat dari radioisotop, yaitu yang pertama, iodium
Radiodium 131. Bermanfaat mendeteksi ketidaknormalan pada tiroid dan mengetahui kecepatan aliran sungai. Yang kedua yaitu iodium 123 bermanfaat mendeteksi gangguan ginjal dengan cara injeksi. Yang ketiga yaitu karbon 14 yang bermanfaat mendeteksi ketidaknormalan diabetes dan anemia dan mengukur umur fosil dari pancaran sinar beta. Yang keempat yaitu krom 51 yang bermanfaat untuk scanning limpa. Yang kelima selenium 75 yang bermanfaat untuk scanning pankreas. Yang keenam yaitu technetium 99 yang bermanfaat untuk scanning tulang dan paru-paru, kerusakan jantung dan menyelidiki kebocoran saluran bawah laut. Yang ketujuh yaitu titanium 201 yang bermanfaat mendeteksi kerusakan jantung yang digunakan bersamaan dengan TC99. Yang kedelapan yaitu gallium 67 yang bermanfaat untuk scanning getah bening. Yang kesembilan yaitu xenon 133 yang bermanfaat untuk mendeteksi kesehatan paru-paru. Dan yang ke-10 yaitu Verum 59 yang bermanfaat mempelajari pembentukan sel darah merah. Masih banyak lagi manfaat radioisotop lainnya. Silakan cari di literatur lainnya. Radiasi nuklir dalam jumlah terlalu tinggi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Ada 7 dampak radiasi nuklir dalam dosis tinggi yang dapat membahayakan kesehatan, yaitu yang pertama rambut. Radiasi nuklir sebesar 200 atau lebih tinggi akan menyebabkan rambut rontok dengan cepat. Yang kedua yaitu otak. Sel-sel otak akan rusak jika terpapar radiasi nuklir sebesar 5.000 rad atau lebih. Sebagaimana jantung, radiasi nuklir membunuh sel saraf dan pembuluh darah yang kecil sehingga bisa menimbulkan stroke dan kematian mendadak. Yang ketiga yaitu tiroid. Kelenjar tiroid rentan terkena radioaktif iodin. Dalam jumlah yang cukup, radioaktif iodin bisa merusak sebagian atau seluruh kelenjar tiroid. Dampak radioaktif iodin bisa dikurangi dengan mengkonsumsi potasium iodid. Selanjutnya yang keempat yaitu aliran darah. Ketika seseorang terkena radiasi nuklir sekitar 100 rad, produksi sel darah putih akan berkurang sehingga orang tersebut akan rentan terkena infeksi. Dampak ini sering disebut sebagai penyakit radiasi ringan atau mild radiation sickness. Gejala awalnya mirip dengan flu dan seringkali tidak terlihat kecuali jika dilakukan tes darah. Yang kelima yaitu jantung. Dampak intens radioaktif sebesar 1.000 sampai 5.000 rad bisa langsung menyumbat pembuluh darah sehingga terjadi gagal jantung dan bisa berdampak pada kematian. Dampak yang keenam yaitu organ pencernaan. Kerusakan organ pencernaan yang disebabkan oleh radiasi nuklir sebesar 200 rad atau lebih bisa menimbulkan mual, muntah darah, dan diare. Radiasi ini menghancurkan sel-sel di dalam tubuh, termasuk sel darah, organ pencernaan, reproduksi, serta mengancam DNA dan RNA dari sel yang mampu bertahan. Dan yang ketujuh yaitu organ reproduksi. Sel-sel organ reproduksi membelah diri dengan cepat sehingga radiasi nuklir sebesar 200 rad pun bisa membahayakan sel-sel ini. Dalam jangka panjang, radiasi bisa menyebabkan seseorang menjadi mandul. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu aktivitas radiasi. Kegiatan peluruhan dengan melepas partikel radiasi memiliki ukuran seberapa banyak partikel itu meluruh. Ukuran ini dinyatakan dengan aktivitas radiasi. Makin aktivitas, maka makin cepat kestabilan inti baru tercapai.
Faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi adalah jumlah nuklida dan konstanta peluruhan. Dinyatakan dengan persamaan A sama dengan lambda dikali N. Dengan A adalah aktivitas, lambda adalah konstanta peluruhan, dan N adalah jumlah partikel. Satuan aktivitas yang sering digunakan adalah Curie atau Chi, yang mana 1 Chi sama dengan 3,70 kali 10 pangkat 10 becquerel. Konstanta peluruhan merupakan angka spesifik dari isotop radioaktif dan berkaitan keaktifan radioisotop meluruh menuju kestabilan inti yang baru. Aktivitas radioisotop tidak bersifat tetap dan akan makin melemah selama proses mencapai kestabilan. Melemahnya aktivitas dilukiskan dengan grafik sebagai berikut. Aktivitas radiasi dapat dirumuskan A sama dengan A0 kali E pangkat minus lambda dikali T, yang mana A adalah aktivitas radiasi, A0 adalah aktivitas awal, lambda adalah konstanta peluruhan, dan T adalah waktu. Mari kita hitung aktivitas 1 kg radium-226 yang memiliki konstanta peluruhan 5,1 kali 10 pangkat 10 per detik. 1 kg radium-226 sama dengan 1 kg kita rubah ke gram, yaitu 1000 per 226, yang mana hasilnya 4,435 mol. Jumlah partikel radium N sama dengan mol kali bilangan Avogadro sama dengan 4,435 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, yang mana hasilnya 2,664 kali 10 pangkat 24. Selanjutnya, aktivitas A sama dengan lambda dikali N. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu 5,1 kali 10 pangkat 10 kali 2,664 kali 10 pangkat 24, yang mana hasilnya 1,358 kali 10 pangkat 35 becquerel. Atau A sama dengan 1,358 kali 10 pangkat 35 per 3,7 kali 10 pangkat 10, hasilnya 3,670 kali 10 pangkat 24 Curie. Selanjutnya yang keempat yaitu waktu paro. Yang dimaksud dengan waktu paro atau T setengah adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk berkurang menjadi separuh atau setengah dari jumlah semula. Masing-masing unsur radioaktif mempunyai harga waktu paro yang sudah tertentu. Sebagai contoh yaitu unsur PO21484 memiliki waktu paro 1,6 kali 10 pangkat minus 14 detik. Unsur Rn22286 memiliki waktu paro 4 hari. Unsur C146 yaitu 5730 tahun. Dan unsur U23892 memiliki waktu paro 4,5 miliar tahun, sama dengan umur bumi. Dengan mengetahui waktu paro unsur radioaktif, kita dapat menghitung jumlah unsur itu yang masih tersisa setelah selang waktu tertentu. Misalnya, unsur radioaktif mempunyai waktu paro 2 tahun. Jika pada tanggal 1 Januari 2012 unsur itu berjumlah 100 gram, maka 2 tahun berikutnya 1 Januari 2014 unsur itu tinggal 50 gram. Secara matematis, untuk mencari waktu paro adalah NT per N0 sama dengan 1 per 2 pangkat T per T setengah. Yang mana NT adalah jumlah zat yang tersisa, N0 adalah jumlah zat mula-mula, T adalah waktu peluruhan, dan T setengah adalah waktu paro. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui massa zat X 12,8 gram mempunyai waktu paro 2 hari.
Berapa massa zat tersebut yang tersisa setelah meluru selama 6 hari? Dari soal dapat diketahui T sama dengan 6 hari, T setengah sama dengan 2 hari, dan N0 sama dengan 12,8 gram. Yang ditanyakan yaitu NT atau massa zat tersebut yang tersisa setelah meluruh. Sesuai dengan persamaan waktu paro yang mana N sama dengan 1/2 pangkat T per T setengah dikali N0. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 1/2 6/2 dikali 12,8. Selanjutnya N sama dengan 1/2 pangkat 3 kali 12,8. Nah, untuk 1/2 pangkat 3 itu sama dengan N sama dengan 1/8 kali 12,8, yaitu hasilnya 1,6 gram. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.